Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pada arus mudik kemarin telah menggunakan skenario one way, kontraflow, dan ganjil genap dan dianggap telah berhasil mengatasi kepadatan. Skenario yang sama akan kembali berlaku pada arus balik. Kapan dan bagaimana penerapan skenario lalu lintas arus balik? Kami akan langsung membahasnya bersama dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiadi. Selamat sore, Pak Budi. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Budi, diperkirakan puncak arus balik ini akan terjadi pada tanggal 6 hingga 8 Mei. Dan apa kemudian skenario dan penerapan untuk mengantisipasi kemacetan dari arus balik ini, Pak? Ya, sebetulnya yang dilakukan oleh kami dalam arti dari kepolisian, kemudian dari perhubungan, dan juga tadi baru saja saya mendampingi Pak Menteri Perhubungan, Pak Menko PMK, dan juga Pak Menteri BUMN, terkait dua infrastruktur yang sedang kita prioritaskan untuk kita perhatikan menyangkut masalah kelancarannya. Yang pertama adalah bagaimana pengaturan pemerintah untuk arus balik dari mulai timur sampai dengan barat ke arah Jakarta, yaitu dari Kali Kangkung sampai dengan ke Jakarta. Dan berikutnya juga adalah kesiapan kita, terutama menyangkut masalah infrastruktur dan juga sarana serta prasarana di penyeberangan Merak dengan Bakauheni. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden tadi, bahwa betul kita juga menghimbau supaya masyarakat bisa kembali ke tempat masing-masing sebelum puncak arus mudik yang diperkirakan tanggal 6, 7, dan 8. Tapi perkiraan saya tanggal 7 itu yang nanti akan cukup masif, masyarakat banyak yang kembali ke tempat masing-masing. Dan kemudian berikutnya juga bisa juga kembali setelah tanggal 10 ya, tanggal 10 atau setelah tanggal 10, 11, dan sebagainya. Nah, kemudian rekayasa dan kemudian manajemen prioritas yang akan kita lakukan seperti yang tertuang di dalam SKB antara kami dengan Perhubungan, kemudian dengan Korlantas Polri dan juga dengan Kementerian PUPR, tanggal 6, 7, 8, dan juga tanggal 9, mungkin pagi yang sampai dengan siang, kita akan melakukan one way dari mulai Kali Kangkung sampai dengan KM 47. Namun demikian, potensinya itu bisa saja kita akan perpanjang sampai dengan mungkin dari Kali Kangkung atau arah ke depan lagi sampai dengan masuk ke Jakarta. Jadi tidak hanya 47 tapi sampai dengan ke Halim. Namun demikian hal ini sangat tergantung terhadap situasi yang ada. Dan kemudian terkait menyangkut masalah ganjil genap juga akan kita lakukan. Jadi artinya one way ganjil genap termasuk juga adalah pembatasan kendaraan barang yang sekarang sudah kita laksanakan. Dan saya juga melihat hari ini memang pergerakan kendaraan mobil barang terutama truk komoditas logistik memang belum semasif sebelum seperti hari-hari sebelumnya. Dan kita harapkan masyarakat yang akan melakukan perjalanan, kita harapkan sudah memahami terkait menyangkut masalah manajemen ini sehingga akan merencanakan kapan melakukan perjalanan. Harapan saya sesuai dengan manajemen yang dilakukan atau sebelum pelaksanaan yang akan dilakukan yaitu tanggal 4 dengan tanggal 5. Demikian dari kami. Pak Budi, artinya skenario yang sama diberlakukan saat arus mudik ini juga akan diberlakukan pada saat arus balik nanti ke one way, ganjil genap, kontraflow, dan ada 4 rute alternatif juga begitu ya Pak ya, yang nanti juga akan disediakan untuk para pemudik yang akan melakukan arus balik. Pak, ketika kemarin diberlakukan one way dan ganjil genap, kemudian banyak yang mengambil jalur alternatif dan terjadi kemacetan justru juga di jalur-jalur alternatif dan di beberapa titik bahkan tidak ada pengawasan dari petugas setempat begitu Pak. Ini kemudian bagaimana mengantisipasi untuk di jalur-jalur alternatif ini Pak? Mungkin pemahaman pengertian jalur alternatif itu kalau saya itu yang pertama, kalau saat ada pemberlakuan one way manajemen prioritas di jalan tol, tentunya masyarakat akan menggunakan jalan nasional atau jalan nasional yang ada yang sejalan dengan jalan nasional itu sendiri ya. Artinya kalau mungkin dari Jakarta sampai dengan ke Semarang, tentunya mungkin akan mengambil jalan Pantura. Namun berikutnya, beberapa jalan nasional itu juga akan dihubungkan dengan beberapa kota-kota yang lain. Seperti disampaikan tadi, terutama jalan dari mulai dari arah Brebes ke arah Bumiayu, kemudian ke arah Haji Barang itu juga sempat terjadi satu antrian karena memang di situ tidak tersedia jalan alternatif yang kemudian kalau jalan utamanya atau jalan nasional ada hambatan, kemudian masyarakat susah untuk melakukan kembali ke jalan alternatif. Dan untuk mengantisipasi itu sebetulnya di awal-awal kami dengan Pak Menteri Perhubungan, dengan Pak Korlantas Polri, sudah melakukan rapat koordinasi dengan Pak Gubernur Jawa Barat dan kemudian Jawa Tengah, termasuk adalah Forkopimda dalam arti mungkin Kapolres, di sub juga sudah kita libatkan
yang harapannya adalah agar para kepala daerah termasuk Forkopimda, terutama kepolisian dengan Disub, menyiapkan terkait manakala nanti kita melakukan one way yang kemudian nanti opsinya adalah jalan-jalan yang jalan nasional akan volume tambah tinggi. Kita harapkan pemerintah daerah bisa melakukan satu penanganan khusus atau pengawalan khusus dan kemudian penjagaan supaya minimal meminimalisir adanya hambatan samping yang terjadi terutama di pagi hari, biasanya ada menyangkut masalah pasar tumpah, kemudian aktivitas di tempat-tempat bisnis dan lain sebagainya. Jadi intinya kami sudah komunikasi, mudah-mudahan melihat pengalaman yang kemarin, kita harapkan nanti untuk yang arus baliknya pemerintah daerah dalam hal ini ada kepolisian, tentunya pastinya sudah pasti akan ada di lapangan dan juga dari disub-disub daerah dan termasuk unsur TNI akan melakukan pengawalan dan pengawasan menyangkut masalah jalan alternatif yang ada. Demikian, Mbak. Baik, Pak Budi, libur Lebaran ini tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat yang ingin mudik, tetapi ada juga masyarakat yang mungkin tidak melakukan perjalanan mudik, tetapi berwisata ke kota-kota di sekitar Jakarta, misalnya ke Bogor, ke Puncak, dan lain-lain seperti itu, Pak. Adakah antisipasi yang juga akan dilakukan jika nantinya pada saat arus balik ini tidak hanya pemudik begitu yang kembali, tetapi juga bercampur dengan mereka yang kembali atau pulang dari liburan? Ini seperti apa, Pak? Apakah ada juga antisipasi khusus dari pihak-pihak terkait, Pak Budi? Ya, terima kasih. Yang seperti ini juga sudah kita antisipasi, terutama untuk jalur-jalur pariwisata yang kelihatan sekali adalah pada saat penyeberangan dari Ketapang ke Gilimanuk. Kalau pada saat mudik Lebaran, itu biasanya pergerakan dari banyakan dari Bali ke arah Banyuwangi di Ketapang. Namun nanti saat kemudian mulai adanya arus balik, itu antara para pemudik yang akan kembali ke Bali itu akan bercampur dengan para pelaku pariwisata yang dari Jawa terutama ke Bali. Dan sesuai dengan yang sudah kita rapatkan beberapa kali, tentunya ini adalah peran pemerintah daerah sangat besar sekali, terutama unsur kepolisian. Biasanya dari kepolisian sudah begitu memahami bagaimana karakter dan juga kondisi menyangkut masalah perilaku lalu lintas di sekitar kawasan pariwisata. Dan tentunya ada beberapa manajemen rekayasa lalu lintas dan manajemen prioritas yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian di daerah, misalnya dengan one way dan sebagainya. Saya pernah melihat bagaimana dari Polres di Banjar Patoman di Jawa Barat juga menyangkut masalah pengaturan di sekitar Pangandaran juga melakukan demikian. Jadi saya kira dari pemerintah daerah bersama dengan unsur dari TNI dan juga dari Disub sudah melakukan pengawalan dengan baik dan juga pengaturan dengan baik terhadap kawasan-kawasan wisata. Bahkan kemarin kita juga sudah mendeklar dengan Pak Menteri Pariwisata agar menciptakan iklim pariwisata yang selamat, dalam arti terhadap para pengemudi kendaraan bus terutama itu diperlakukan dengan baik dan diberikan tempat yang istirahat yang baik, sehingga saat para pengemudi membawa para wisatawan, kemudian wisatawannya akan jalan ke tempat lokasi wisata dan pengemudi juga beristirahat. Jadi untuk itu kemarin Pak Menteri Pariwisata bersama kami mendeklar adanya menyangkut masalah pariwisata yang sehat dan juga pariwisata yang aman. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Budi Setiadi, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Terima kasih Pak Budi.